Mas Randi. Salam hormat dari saya. Salam kenal. Jadi mungkin kita ngobrol santai saja malam ini. Diskusinya diskusi santai lah. Karena kayaknya negara kan lagi mumet ya. Kalau kita bahas terlalu serius nanti tambah mumet lah. Kayak gitu. Kita ngobrol santai. Bukan cuma negara, Mas. Kita masyarakatnya juga mumet, Mas. Masyarakatnya juga ya. Kalau boleh tahu, jenengan selain di Sekretaris Pusat BEM Nusantara, Mas Julianda ini kuliahnya di mana, Mas? Saya di Universitas Islam Sumatera Utara, Mas. Woi, dari Sumatera Utara ya. Iya, Mas. Ini kita langsung ini ya, Mas ya. Langsung diskusi santai. Nah, boleh, Mas. Jadi pertama saya salam kenal Mas Julianda. Nah, kali ini kita podcast di channel YouTube Cangkir Opini. Nah, kebetulan saya jelaskan dikit dulu, Cangkir Opini ini memang satu komunitas sebenarnya dari teman-teman mahasiswa yang ada di Malang, di Jawa Timur. Nah, kebetulan kita dirikan Cangkir Opini ini masih terbilang sangat baru 2 tahun lah, hitungannya baru 2 tahun. Nah, selain program podcast virtual seperti ini, kita juga sering mengadakan workshop, tapi workshop kita itu masih untuk sekarang itu kita konsen di masalah moderasi beragama kayak gitu. Nah, tapi tapi banyak hal lah yang kita soroti, masalah sosial, politik, ekonomi, budaya, literasi, ada. Kali ini Mas Julianda ini sebagai Sekretaris Pusat BEM Nusantara. Benar sekali, Mas. Nah, jadi salam kenal dulu. Nah, ini memang yang lagi apa namanya, yang lagi rame dibicarakan di berbagai media ini kan terkait dengan kemunculan dari Partai Mahasiswa Indonesia. Nah, dan saya rasa tidak ada yang salah dengan kemunculan partai itu. Kalau dari saya pribadi tidak ada yang salah, karena kan itu dilindungi atau diwadahi di undang-undang kita, bahwa kita bebas berserikat, kita bebas untuk berkumpul, dan dalam alam dunia demokrasi kayaknya tidak ada yang salah ketika menyatakan satu pemikiran, bahkan untuk membuat satu kelompok yang itu tentu tidak menyalahi daripada ideologi yang kita anutkan. Dan kemunculan partai ya itu kemunculan partai itu bagi saya sesuatu hal yang wajar dalam kontestasi politik kita. Nah, karena yang muncul dan santri itu PMI ini diketuai oleh PMI, Mas, PMI. Kalau PMI beda lagi dah. PMI ini diketuai oleh Koordinator Pusat BEM Nusantara. Mas Julianda selaku Sekretaris Pusat melihat fenomena ini seperti apa? Baik, Mas. Sebelumnya terima kasih nih, Mas. Mohon maaf sebelumnya saya juga memperlambat waktu. Ya, nyantai, Mas. Nyantai. Oke, Mas. Kalau saya sendiri persoalan itu, nah bukan kami sih, tapi kita ini semua yang berorganisasi itu diajarin merdeka terhadap dirinya sendiri. Dan itu juga diatur oleh negara. Artinya setiap warga negara itu memiliki kemerdekaan di atas dirinya masing-masing. Nah, hari ini langkah-langkah yang diambil Saudara Eko selaku Korpus, Koordinator Pusat BEM Nusantara kami, begitu kan, itu adalah bagian daripada kemerdekaan dia di atas diri dia sendiri. Jadi saya enggak terlalu persoalan. Tidak ada menjadi persoalan beliau memutuskan untuk beliau mendirikan partai. Karena menurut saya, kecuali beliau mendirikan BEM Nusantara lagi. Nah, di situ saya baru marah. Satu alur yang sama, organisasi yang sama, beliau ciptakan gitu. Nah, ini kan dua lembaga yang berbeda ya, antara BEM Nusantara dengan PMI. Nah, jadi di situ saya tidak ada persoalan gitu. Ya, itu hak beliau untuk mendirikan sebuah partai, bagian daripada hak beliau, bagian daripada mungkin pemikiran dan diskusi teman-teman circle-nya beliau untuk mendirikan partai itu. Selagi tidak ada menyangkut BEM Nusantara, tidak ada persoalan gitu. Karena
partai itu juga tidak pernah dibahas di internal BEM Nusantara gitu. Jadi Oh, tidak begitu. ada kaitan antara PMI dan BEM Nusantara. Jadi kaitan antara BEM Nusantara dan PMI ini berbeda gitu ya? Oh, berbeda Mas, Beda gitu ya. berbeda. Walaupun memang apa namanya PMI ini didirikan atau diketuai oleh Korpus BEM Nusantara. Iya. Itu atas dasar individu berarti, bukan atas dasar kelembagaan selaku korpus gitu ya. Nah, itu dia Mas. Yang lebih tepat itu bahasa begitu. Itu individu beliau sebagai Eko Pratama mendirikan itu, bukan sebagai lembaga BEM Nusantara mendirikan sayap ataupun apal underbow ataupun apa tidak. Karena kan yang dibahas di media itu, yang muncul itu adalah karena background dari Mas Eko itu adalah korpus BEM Nusantara, maka yang di bawah ini kan BEM Nusantara begitu loh. Kayak gitu. Ya Tapi itu nah, media lah Mas, ya kan, itu media biasa begitu yang begitu. Tapi kalau urusan internal PMI Partai Mahasiswa Indonesia tidak pernah sama sekali dibahas di internal BEM Nusantara. Maka dari itu tidak ada keterlibatan aliansi BEM Nusantara dengan Partai Mahasiswa Indonesia. siap. Ini tegas ini, kalau kayak gini berarti kan clear ya, clear bahwa Clear Mas. ada tuh pencatutan nama BEM Nusantara di dalam PMI gitu kan. Murni PMI ya PMI, BEM Nusantara ya BEM Nusantara gitu kan. Benar Mas. Tapi kalau menurut Mas Julianda ini kan aktivis mahasiswa lah. Perlu nggak misalkan mahasiswa yang masih berproses di kampus itu masuk dalam satu arena politik praktis Baik untuk Mas. saat ini? Nah di situ banyak kita disorientasi pemikiran persoalan mahasiswa ini Mas, gitu kan. Karena kita tuh mahasiswa tuh bukan strata doang atau S1 doang gitu kan Mas. Kita Betul. punya S2, ada S3 dan itu juga dikatakan mahasiswa. Nah, jadi kalau persoalan mahasiswa itu kan tergantung golongannya gitu. Kalau mahasiswa S2, S3 sah-sah saja. S1 juga kalau misalnya itu tuntutan politik hidupnya, kebijakan hidupnya untuk tergabung dalam partai politik, ya kita tidak bisa mempersoalkan itu begitu kan. Artinya kalau itu merupakan pilihan pribadinya dia, iya. Itu nggak boleh kita permasalahkan gitu ya? Itu dia Mas, ya. Menurut saya itu begitu kan. Karena sekarang persoalannya kan karena mahasiswa kan juga nggak tahu. Karena saya nggak di dalam PMI, jadi saya tidak terlalu banyak bisa menjawab ya. Tapi mungkin saja di dalam PMI ada yang S1, ada yang S2, S3 kan begitu. Jadi kita tidak bisa persoalan kata-kata mahasiswa ya? Gitu. Strata gitu ya. Kita tidak bisa persoalan kan itu gitu. Saya kalau di PMI-nya saya tidak bisa banyak bicara karena saya tidak tergabung di situ, Mas. Betul. Tapi ini Mas, saya punya pemikiran ya. Saya punya pemikiran itu kayak gini. Apa namanya? Hari ini saya mencurigai kenapa sampai PMI ini muncul, karena masyarakat pada umumnya itu trust-nya kepada partai politik hari ini agak menurun. Karena survei terakhir yang dilakukan Indikator Politik Indonesia yang digawangi Burhanuddin Muhtadi itu, survei terakhir bahwa trust masyarakat terhadap partai politik yang ada sekarang itu menurun jadi 54%. Nah, saya curiga PMI ini muncul sebagai salah satu partai alternatif untuk menawarkan satu gagasan mungkin ya, satu gagasan lah di tengah partai politik yang ada sekarang ini. Nah, menurut Mas Julianda bagaimana? Nah, kalau kita merujuk daripada survei yang dilakukan indikator ya, dan PMI ini hadir untuk mengumpulkan seluruh kepercayaan masyarakat dalam persoalan aspirasi dan yang lain, berarti lebih banyak manfaatnya dong PMI ini hadir gitu kan. Kalau menurut saya begini Mas, terhadap partai politik 4%. Nah, PMI hadir sebagai partai baru ya kan, ya mungkin saja nantinya bisa menyerap seluruh aspirasi masyarakat. Karena apa? Karena memang ya yang bela-bela mahasiswa ya mahasiswa yang paling dekat dengan masyarakat begitu. Gimana Mas? Halo Mas. Iya. Oke Mas. Tadi terputus ya. Jadi kalau menurut pandangan Mas Julianda gimana? Mungkinkah PMI itu lahir karena memang ingin menawarkan satu alternatif baru, satu narasi baru
yang selama ini partai politik itu kayaknya kurang bisa begitu. Nah, karena berbicara PMI, Mas, saya ini kan tadi saya bilang saya itu tidak ada di internal PMI gitu kan. Jadi saya tidak tahu ideologi arah partainya bagaimana. Tapi menurut saya dengan adanya hadirnya ini menurut saya person ya, artinya pribadi lah. saya juga sama dengan Mas melihat PMI ini begitu. Nah, kalau berdasarkan survei indikator trust masyarakat itu menurun kepada partai politik di angka 54. Nah, mungkin itu salah satu landasan PMI juga hadir kan untuk memberikan warna baru dalam dunia perpolitikan, untuk mengumpulkan seluruh kepercayaan masyarakat yang hari ini sudah tercecer nih karena sebab ulah-ulah tingkah partai politik lainnya begitu kan. Nah, betul. Artinya kalau memang seperti itu, lebih banyak manfaatnya dong PMI ini hadir. Iya. Ya kan, Mas? Nah, untuk kira-kira PMI ini walaupun berbeda tadi ya, walaupun berbeda dalam artian BEMNUS itu sendiri dan PMI itu sendiri, tapi karena latar belakang ketua partai PMI ini adalah korpus BEMNUS, itu mempengaruhi nggak dengan netralitas BEMNUS itu sendiri? Nah, kalau di BEM Nusantara, kita tidak bisa lihat BEM Nusantara hanya dengan Eko Pratama. Begitu. Kami punya struktural, kami punya sekretaris pusat, kami punya koordinator isu, dan kami juga punya koordinator Nusantara dan juga koordinator daerah terakhir. Nah, jadi kalau melihat BEM Nusantara tidak bisa melihat Eko saja begitu kan. Jadi kita karena BEM Nusantara adalah sebuah lembaga, maka kalau melihat BEM Nusantara artinya keseluruhan. Kami mungkin rambut boleh sama hitam, tapi kalau persoalan rule-nya BEM Nusantara tetap pada jalur perjuangan. Gitu. Berarti memang bisa dijamin ya BEM Nusantara itu independensinya itu terjaga gitu ya? Bisa, Mas, bisa dijamin, bisa. Kita kasih contoh lah, teman-teman lainnya juga tidak pernah kita halangin begitu kan, artinya dengan dikoordinatorin BEM Nusantara ini oleh Eko Pratama, tidak pernah Eko Pratama tuh yang kayak menahan teman-teman untuk tidak demo dan yang lain untuk menyampaikan aspirasi atau mana, tidak pernah. Artinya di situ tidak ada keterkaitan dan juga BEM Nusantara tetap berjalan dengan rule-nya sendiri, rule of law-nya sendiri, mungkin PMI juga hadir berjalan dengan sendirinya. Gitu. Tapi kalau di dalam BEM Nusantara itu ada ini enggak? Aturan dalam artian tidak boleh dualisme kepemimpinan misalnya. Karena Mas Eko sudah jadi koordinator rangkap jabatan maksudnya. Rangkap jabatan gitu ya, rangkap jabatan karena beliau korpus dan beliau sekarang ketua partai PMI, itu ada aturan itu enggak? Beliau harus meninggalkan salah satu. Tidak. Nah, itu mungkin itu yang menjadi barang evaluasi buat kami nanti di Temu Nasional. Mungkin hal-hal seperti itu harus sudah kami masukkan ke dalam aturan dari BEM Nusantara agar mungkin kalau hari ini polemiknya seperti itu akan dijadikan, kami belajarlah dari ya hal-hal seperti ini begitu kan. Tapi kalau sejauh ini tidak ada yang melarang persoalan partai politik dan yang lain. Berarti sampai sejauh ini rangkap jabatan di dalam BEM Nusantara karena belum diatur itu sah gitu kan? Iya, karena kami memang rangkap jabatan, Mas. Karena kami merangkap ketua di kampus kami masing-masing. Betul. Terus kami menjabat di Aliansi BEM Nusantara. Artinya itu juga rangkap jabatan toh, ya kan? Rangkap jabatan. Jadi itu maksud saya kalau rangkap jabatan di BEM misalkan di BEM kampus, tapi rangkap jabatan juga di BEMNUS itu kan nggak jadi persoalan. Tetapi kalau misalkan rangkap jabatan sama partai politik misalkan, itu kan sampai sekarang kan di BEMNUS belum diatur terkait itu ya. Iya, karena secara kelembagaan. Karena begini, Mas, karena yang gabung di Aliansi BEM Nusantara adalah lembaga masing-masing kampus begitu. Bukan perseorangan begitu. Dan ini bukan organisasi kader. Nah, kalau organisasi kader kita bisa kasih aturan persoalan ya setiap kader BEM Nusantara tidak boleh tergabung dengan partai politik, begitu. Karena itu kalau kita bicara kader person tuh. Nah, kita gabung di BEM Nusantara secara kelembagaan begitu. Kita gabung di BEM Nusantara ini aliansi. Kita sudah merdeka kian di kampus kita masing-masing, terus kita membawa lembaga di kampus kita untuk gabung ke aliansi BEM Nusantara. Betul. Berarti kedepannya mungkin akan diatur peraturan ya, sehingga tidak ada rangkap jabatan nantinya ya. Rangkap jabatan artinya di luar struktural BEM lah kayak. Ya, artinya itu nanti bakal menjadi pembahasan begitu ke depannya di BEM Nusantara bagaimana untuk persoalan ya mungkin kalau ada salah satu kampus atau pimpinan kampus yang tergabung dalam partai politik atau gimana. Tapi kan
kita itu tadi Mas, kita nggak bisa kasih itu karena kita bukan organisasi kader gitu. Kita ini seperti PBB gitu. Jadi kita adalah negara-negara yang sudah merdeka di kampus kita. Terus kita gabung ke aliansi dunia begitu Iya, kan. betul. Aliansi nasional. Jadi kita nggak bisa atur gitu. Karena yang melekat itu adalah logo dan lambang kampus kita, bukan perseorangan begitu. Iya, betul. Nah, itu Nah, dia. jadi, Akhirnya kan publik bertanya-tanya terkait dengan independensi BEM-NUS tadi kan. Tapi klarifikasi yang diberikan Mas Julianda saya pikir sangat tegas lah bahwa BEM Nusantara dan PMI itu dua lembaga yang berbeda, dan itu merupakan pilihan rasional individu daripada Mas Eko ya selaku sekarang jadi ketua PMI. Nah, tapi teman-teman BEM-NUS itu di internal melihat posisi Mas Eko sekarang itu tanggapannya seperti apa tuh? Ya namanya kita hidup di negara demokratis ya, mungkin ada kontra dan pro lah begitu kan. Artinya kita masih bisa rasional nih ke teman-teman. Ya kalau kalian mempersoalkan BEM Nusantaranya karena dipimpin oleh koordinator pusat, saya merasa teman-teman yang lain juga merasa, kami masih nggak dianggap, nah gitu. Jadi semuanya bisa kita selesaikan melalui komunikasi. Koordinator pusat kita juga, Saudara Eko, sudah memberikan klarifikasi bahwasannya memang dia mendirikan partai tidak pernah melibatkan BEM Nusantara dan tidak pernah mengklaim BEM Nusantara begitu. Jadi artinya teman-teman semua juga menerima dengan lapang dada, paham artinya di sini ya tidak ada memang hal-hal yang selama ini perspektif buruk itu yang lahir di media, semua teman-teman bisa tangkal itulah, bisa ngerti karena sudah dijelaskan oleh koordinator pusat langsung di internal kami. Ini ada nggak kira-kira, saya tanyanya mungkin agak dalam ya, tapi terserah, misalkan ini Mas Julianda ingin memberikan deskripsi atau enggak. Kira-kira latar belakang dari berdirinya PMI itu seperti apa? Karena yang beredar juga di media itu bahwa PMI ini sebenarnya itu dulunya adalah partai Kristen ya, kayak gitu. Yang itu yang beredar di media, dan sekarang ini berubah jadi PMI seperti itu. Nah, kira-kira latar belakang lahirnya PMI ini kira-kira apa? Kalau bisa sedikit berikan deskripsi terkait itu. saya enggak bisa kasih, masalah saya nggak di internal mereka kan. Takut saya jadi punya polemik konflik terhadap PMI karena saya menceritakan itu Mas. Mungkin nanti di waktu selanjutnya podcastnya bisa undang Saudara Eko. Mungkin Saudara Eko bisa lebih layak untuk menjelaskan itu Mas. Tapi dukungan dari teman-teman internal di BEM-NUS itu bagaimana kepada Mas Eko hari ini? Dengan beliau jadi. Iya, kalau persoalan dukungan secara kelembagaan mereka membawa lembaga kampus, tidak ada persoalan ke PMI, tidak ada Mas. Tapi secara personal, kalau dukungan, kalau personal ya kita tidak tahu, tapi kalau secara kelembagaan mereka nggak pernah saya lihat untuk ya misalnya kampus ini mendukung berdirinya Anda itu. Tapi kalau misalnya person saya tidak tahu, dan juga mungkin dukungan itu kami lahirkan hanya untuk penguatan di BEM Nusantara saja. Oh iya, siap. Artinya jelas kita tetap berada di garis BEM Nusantara, teman-teman juga semua berada di garis BEM Nusantara, di luar ada PMI. Itu hal yang berbeda kan. Mungkin kalau misalnya ada dukungan yang lain tuh person, karena kalau secara kelembagaan kita tetap menjaga BEM Nusantaranya. Gitu. Betul. Ya, berarti memang BEM Nusantara masih pada jalur bahwa tidak masuk dalam lingkaran politik praktis ya, walaupun korpusnya sekarang sebagai salah satu ketua partai yang telah terdaftar di Kemenkumham kan. Kemenkumham, betul Mas. Itu